Oke. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai materi kita berikutnya terkait dengan basic rekayasa industri. Ya, jadi terkait industri ini kita harus juga mengetahui apa-apa yang ada di industri manufaktur terutama ya. Yang paling penting adalah yang pertama kita harus tahu dulu flow secara umum. Di industri manufaktur itu apa saja? Industri manufaktur itu sangat banyak, tidak hanya terkait dengan mobil, bisa juga motor atau yang terkait dengan manufacturing, pembuatan, ya. Nah, kita harus pahami industri-industrinya dulu. Nah, baru kita akan tahu bagaimana industri itu akan berkembang, akan berproses. Nah, ini salah satu contoh flow industri untuk manufacturing. Yang pertama dari mulai R&D, kemudian ada orang desain, kemudian juga ada pembuatan sasis, ada yang pembuatan bodi itu rangka mobil, ada juga bagian mold ya. Kemudian dari masing-masing akan masuk ke dalam assembling dan kemudian jadilah unit baik mobil, baik motor itu sama. Hampir semua rata-rata seperti ini prosesnya ya. Kemudian nanti akan terkirim ke dealer. Nah, hal yang paling penting di dalam dunia manufaktur itu kita harus pahami bahwa ada waste atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah yang paling penting, contohnya adalah klaim customer. Nah, kalau kita pernah lihat di sini kita istilahkan dengan istilahnya iceberg atau apa? Gunung es. Ya, gunung es ini seperti halnya dengan Titanic. Jadi Titanic dulu kapalnya menabrak gunung, kemudian dia tenggelam. Kenapa? Karena dia ada gunung sebenarnya di bawahnya. Ya, sehingga mengakibatkan rusak kapalnya. Nah, ini juga sama di dalam waste atau kadang-kadang klaim customer juga kelihatannya ada biaya repairnya saja yang kelihatan, tapi di bawahnya ternyata ada biaya produksi, biaya recovery dan lain-lainnya sehingga bisa mengakibatkan kerugian. Kemudian tantangan industri apa sih? Coba pernah kenal? Ada yang pernah kenal ini? Toyota. Kenal nggak? Pasti kenal kan? Oh iya, Mercedes-Benz pasti kenal dengan mobilnya yang Lex yang mahal gitu ya, Mitsubishi, Pajero dan segala macam, Isuzu truk, Nissan. Ada yang pernah tahu Nissan? Pabriknya kemana? Nissan GTR. Pabriknya kemana? Sekarang dia Nissan, merger. Iya, sekarang merger dengan Mitsubishi ya. Atau ini pernah kenal lihat ini mobil ini? Spin. Chevrolet, Pak. Chevrolet. Kemana pabriknya? Amerika. Pabrik buatan Amerika. Pabriknya dulu ada di Bekasi. Sekarang sudah tidak produksi lagi ya. Ini pernah dengar Nokia? Ada yang punya, masih ada yang pegang Nokia sekarang? Bapak saya, Pak. Bapaknya ya, yang untuk yang sekarang udah nggak ada ya. Kenapa? Karena dia udah run out, bahasanya udah discontinue. LG dulu menguasai. Ya, apa yang terjadi beberapa brand itu berkembang, beberapa brand sudah sudah collapse ya. Contohnya apa? Ford Indonesia karyawan di PHK. Nokia juga sama, tahun 2013 juga PHK karyawan. GM General Motor yang waktu itu ada di Pondok Ungu sama, ya PHK karyawan juga 2015. Ya, coba kenapa sih bisa bangkrut? Ada yang tahu? Rata-rata bangkrut itu karena dia tidak punya kekuatan bersaing gitu ya, kekuatan bersaing mulai dari operasional, sumber daya, pemerintahan, pemasok, supplier yang juga bermasalah atau masyarakat juga bermasalah. Nah, ini salah satu hal yang menjadi kenapa dia bisa juga bangkrut ya. Salah satunya kalau kita lihat di Jeffrey Licker itu adalah persaingan dan globalisasi. Kenapa? Setiap tahun itu harga naik, cost produksi akan naik, tapi customer minta turun, sehingga apa yang terjadi? Profitnya akan berkurang. Kalau tidak melakukan perubahan, maka profitnya akan terus berkurang, sehingga apa? Tidak untung. Kalau tidak untung, berarti perusahaan akan rugi. Kalau rugi, otomatis akan bangkrut gitu ya. Nah, ini salah satunya. Bagaimana caranya mengurangi cost? Salah satunya dengan menurunkan cost production.
Yang paling gampang adalah menurunkan waste, menghilangkan waste. Waste itu apa? Waste itu adalah kemubaziran. Nggak mungkin gaji karyawannya dipotong. Ada nggak kasus di mana perusahaan itu gajinya dipotong? Nggak mungkin. Karena yang akan terjadi kalau gaji dipotong, maka akan ramai nantinya. Sehingga itu bukan option. Cost produksi itu apa saja? Orang, bayar gaji, energi, listrik, material dari supplier, dan segala macam. Makanya kita akan coba untuk tetap menjaga profitability dari perusahaan itu dengan cara apa? Dengan cara improvement. Improvement apa? Cost reduction dengan menghilangkan atau meminimalisir waste. Ya, salah satunya dengan cara apa? Dengan cara merekayasa atau melakukan improvement. Nah, hal itulah yang penting buat kita untuk melakukan perbaikan, melakukan rekayasa. Sehingga apa? Rekayasa itu kita harus memahami bahwa di dalamnya itu ada ilmu, ada teknologi, ada knowledge, ada pengalaman, ada desain, dan segala macamnya. Sehingga hal itu menjadi penting di dalam konsep dunia manufaktur itu melakukan rekayasa, melakukan improvement. Ya. Ini salah satu pengertian, beberapa pengertian baik dari sisi manufacturing dan juga dari sisi rekayasa. Ya, intinya kalau di dalam manufacturing itu dia akan membuat proses membuat rangkaian kegiatan, melakukan desain, memilih barang, merencanakan dan membuat ya sampai dengan penjualan. Itu biasanya manufacturing. Pak, kalau seumpamanya jasa gimana? Masuk nggak? Jasa itu berbeda ya, ada industri jasa, ada industri manufaktur. Jadi manufaktur terkait dengan perakitan, part dan segala macamnya ya. Tujuannya pasti merekayasa, satu, meningkatkan efisiensi ya supaya efisiensi menjadi lebih baik. Dua, produktivitasnya tinggi, efisiensi, quality juga sama. Sehingga apa? Harapannya adalah mengurangi biaya dan juga nantinya akan menaikkan profit dari perusahaan. Nah, contoh nih bisa dilihat contoh implementasinya. Kelihatan kan ya? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Nah, Kelihatan, Pak. ya, ini contohnya adalah implementasi rekayasa industri. Ini apa nih? Conveyor. Ini adalah operator atau member yang menarik switch pada saat dia bermasalah atau dia stop line atau ada masalah di partnya pada saat dia assembling salah. Sehingga dia tarik andong namanya, kemudian stop ya, kemudian ini apa namanya itu monitoring angka 12 ini adalah monitoring pos di mana dia bekerja, di posisi mana dia bekerja, sehingga dia berhenti. Maka yang datang adalah leadernya atau pimpinan lapangan untuk membantu dia. Contoh lagi, otomatisasi atau rekayasa. Ini caranya contoh alat yang patah, tools yang patah, sehingga pada saat patah, mesin tersebut berhenti, kemudian di line mana, di mesin mana, itu ada istilahnya pakai PLC. Pernah dengar PLC? Pernah, Pak. Apa itu? Programmable Logic Control, ya, dia pakai program. Nah, kemudian ada juga di sini, contohnya papan penghalang atau go or no go. Jadi barang kalau lewat berarti oke, kalau nggak lewat NG. Nah, NG itu apa? Barang reject lah, ya. Nah, kira-kira itu basic dari rekayasa. Kenapa rekayasa itu sangat penting buat kita semuanya? Mungkin itu informasi awalnya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan.